sesi acara. Kemudian pertanyaan pada sesi diskusi itu bisa langsung dituliskan di menu chat yang di bawah ini. Nah, nanti selama diskusi ini misal ada pertanyaan langsung aja nih ditulis lalu di enter. Nanti akan di sesi akhir atau di sesi tanya jawab itu akan dipilih oleh panitia dan akan langsung disampaikan ke pemateri seperti itu. Kemudian untuk undian door prize akan diputar di akhir acara. Jadi kami harap peserta dapat mengikuti acara sampai akhir. Kemudian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat oleh panitia. Oke, baik. Oh ya, ini ada kabar baik nih untuk peserta webinar pada siang hari ini. Akan ada mini quiz berhadiah yang akan langsung diadakan di tengah acara gitu. Jadi nanti notisnya langsung akan saya berikan. Jadi ini bagi teman-teman ini harus ini ya fokus mendengarkan materi yang diberikan nanti. Jadi bisa tahu nih apa yang akan muncul di sesi quiz seperti itu. Oke. Mungkin itu ya untuk sedikit tentang tata tertib webinar kita pada siang hari ini. Kita lanjut untuk foto sesi foto bersama. Oke, ini silakan untuk peserta menghidupkan kamera. Nanti untuk acara ini akan diabadikan oleh tim kami. Silakan untuk bagi yang belum mengaktifkan kamera. Oke. Ya, yang belum kamera segera mengaktifkan ya. Ya, apakah sudah? Oke, baik. Saya hitung ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, apakah sudah cukup? Oke, baik. Oke, karena sudah foto, ini kita langsung nih masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu materi. Oke, sebelum kita masuk dan menyapa pemateri kita nih, saya ingin membacakan sedikit tentang profil dari pemateri pertama kita. Ini bisa disaksikan di layar. Oke, untuk pemateri pertama kita, ini ada Bapak Erwan Sidik. Beliau merupakan Ketua Chapter dari Komunitas Stereostrasi Club di Yogyakarta. Tidak diragukan lagi ya, beliau ini pasti paham betul nih mana yang terbaik untuk kendaraan kesayangannya, termasuk isian ban mana sih yang terbaik untuk kendaraan gitu. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Erwan. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Pak Erwan untuk hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat dan kondusif, Mbak. Oke, baik. Alhamdulillah. Ini terima kasih Pak Irwan sudah bersedia untuk datang dan menjadi pembicara kita pada siang hari ini, gitu. Oke, ini saya sudah tidak sabar nih Pak untuk mendengarkan sharing dari Pak Erwan. Tapi sebenarnya ini saya mau mengingatkan kembali untuk peserta silakan langsung drop pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti kalau misal ada yang ingin ditanyakan tentang materi dari Pak Erwan gitu. Oke, karena sudah tidak sabar lagi nih, mungkin langsung saja Pak Erwan untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk sharing terkait pengalamannya. Oh, baiklah. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya kemarin diminta untuk sharing ya perihal nitrogen. Dan pasti semuanya sebenarnya pengguna mobil itu sudah apa ya, familiar begitu ya dengan pengisian angin pada ban. Memang beberapa orang sih masih belum aware terhadap kenapa harus mengisi nitrogen dan tidak angin biasa.
Terutama sih kalau mobil sih saya rasa hampir semua sekarang sudah familiar ya dengan nitrogen. Terutama sih di komunitas kami sendiri itu kebanyakan nitrogen sih yang diisi, karena kalau pakai ban biasa, angin biasa yang umum itu ya kemungkinan sih banyak ya, ternyata banyak keunggulan dari nitrogen ini yang bisa kita dapat daripada pengisi angin dengan konvensional yang biasa. Secara umum sih yang pernah kami rasakan untuk nitrogen ini kelebihannya ya terutama sih di di dia molekulnya kan katanya molekulnya lebih padat ya. Molekulnya itu lebih padat dibandingkan oksigen. Jadi tekanan ban itu lebih stabil. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan pada saat slide awal dari Mbak Dela tadi ya, hasil outputnya dari ban itu ya keselamatan berkendara. Apalagi kami sering melakukan touring yang jaraknya ya cukup jauh, bisa 2-3 jam berkendara dan mungkin lewat tol karena panas, karena tekanan ban yang berkurang. Nah itu bisa pecah ban, bisa membahayakan lah dari pengendara karena ketidakstabilan dalam kami mengontrol kendaraan kami. Rata-rata bagi kami sih mengisi nitrogen ini juga kalau dinilai sering, enggak sering juga, karena pengalaman pribadi kami sendiri mengisi nitrogen ini bisa controllingnya 1 bulan sekali aja tekanannya masih oke ya. Kalau Terios ras itu standar dari pabrikan kan 33 per bannya, kayak 33 PSI. Nah ini jarang sekali sampai turun ke level-level 29, 28 itu juga jarang. Paling turun di angka 32, 31 lah, dan itu masih oke lah. Cuman memang ya itu tadi kendala-kendala yang diisi dengan nitrogen itu banyak kan sekarang ini kan. Tadi kalau pengalaman kami ya di semua pengisian itu rata-rata kayaknya pakai kompresor, pakai generator. Jadi mungkin ya menurut beberapa teman yang memang ahli dalam kandungan gas dan lain sebagainya, itu kandungannya mungkin tidak semurni daripada tadi kan saya lihat slide-nya bekerja sama Samator. Harusnya kandungan nitrogennya lebih bagus daripada umumnya. Kendalanya sih itu. Jadi kendalanya memang nitrogen itu satu, tidak 24 jam karena masih terbentur dengan operator. Terus yang kedua, tingkat kemurnian nitrogennya itu yang kita cari. Kalau di Jogja saya kemarin ketemu ya baru satu yang menggunakan tabung nitrogen sendiri itu. Yang lainnya rata-rata ya masih kompresor, masih menggunakan generator sendiri. Jadi mungkin tingkat kemurniannya ya sudah oke sih, cuman akan lebih bagus kalau punya tabung nitrogen sendiri. Itu sih beberapa kendalanya. Jadi mungkin kalau yang pertama ya dari segi keuntungannya adalah tadi bannya jauh lebih stabil, tekanan ban itu jauh lebih stabil. Kemudian yang kedua, tidak menyebabkan korosi pada kawat-kawat ban. Itu yang juga paling penting, karena dengan adanya korosi pada kawat-kawat ban ini menyebabkan ban jadi lebih rapuh dan lebih cepat robek. Jadi tingkat penggantian ban itu jadi jauh lebih cepat karena tidak mengandung H2O atau ada kandungan kelembaban yang cukup tinggi di nitrogen. Terus yang ketiga ya keselamatan. Otomatis ketika kami menggunakan nitrogen ya lebih aman dan nyaman dalam berkendara karena tekanan ban tidak jauh berkurang karena karena panas atau karena apa. Dan kesulitan di jalan seperti pecah ban, seperti tiba-tiba oleng begitu, guys, kami rasa jarang sekali kami temui. Itu beberapa keuntungannya Mbak mungkin dari penggunaan nitrogen. Cuman juga saya sampaikan juga kelemahan-kelemahan yang
terjadi untuk stasiun pengisian nitrogen ini ya, yang pertama itu tadi terbatas jam sih. Kadang-kadang kita nyetir jam berapa istirahat, kadang-kadang malam hari itu sudah operatornya sudah tutup. Kemudian juga tidak semasif ketika tambal ban yang mengisi angin konvensional itu kan lebih banyak ya di jalan itu. Terus yang ketiga yang paling penting sih kalau saya sih menyoroti tentang kemurnian nitrogennya sih. Jadi nitrogen itu harusnya kalau dengan tabung nitrogen sendiri di stasiun pengisian gas itu jauh lebih baik daripada nitrogen yang sekarang ada di pasaran dengan generator atau kompresor sendiri. Itu sih dari saya. Nanti kita sambung sharing-sharing lagi gitu, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Erwan. Wah, menarik sekali ya. Berarti ini tadi sudah di poin ya dari Pak Erwan sendiri. Salah satunya, kenapa sih harus pindah ke nitrogen? Salah satu dan paling penting itu karena keselamatan ya Pak ya. Jadi tekanan ban sendiri yang cenderung lebih stabil itu bisa menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan di jalan gitu. Oke. Tadi juga diceritakan oleh Pak Erwan nih, kenapa sih untuk saat ini tantangannya apa gitu ya untuk penggunaan nitrogen sendiri. Kita sudah pakai nitrogen tapi ternyata susah ya Pak ya untuk cari nitrogennya. Ya lebih kadang-kadang kan kalau kita seperti berkendara di tengah kota sih mungkin oke ya, tapi kalau misalkan kita berkendara di touring agak jauh begitu kan yang paling umum ya di SPBU, cuman SPBU kalau yang tidak 24 jam pun nggak ada kayaknya nitrogen ngisi misalkan jam 1, jam 11 malam itu sudah nggak ada lagi. Jadi ya memang agak kesulitannya di situ. Oke, mungkin keresahan dari Pak Erwan ini akan dijawab nih oleh pembicara kita yang kedua. Oke, mungkin nanti untuk sebelum kita masuk ke pembicara yang kedua, ini saya sampaikan untuk peserta, silahkan untuk langsung bertanya di kolom chat ya. Nanti dari pertanyaan itu akan kami sampaikan ke pembicara di sesi tanya jawab. Oke, langsung saja karena kita tadi sudah ada teka-teki nih, gimana cara kita menyiasati dari tantangan yang sudah ada. Langsung saja kita masuk ke pembicara kita yang kedua. Oke, sebelum kita masuk, saya akan bacakan profil beliau. Oke. Ya, oke. Pembicara yang kedua kita pada siang hari ini adalah Bapak Awal Rahadito. Beliau mengawali karir di Widya Robotics sebagai mechanical engineer. Sekarang beliau menjabat sebagai project manager dan juga sebagai product manager ya sekarang. Kemudian beliau ini sudah pernah menggarap beberapa project-project di Widya Robotics, antara lain ada 3D printer house, vending machine, electronic box enclosure, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja nih kita sapa. Selamat siang, Mas Awal. Halo, selamat siang. Oke, bagaimana Mas Awal kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua. Oke, ini sudah siap Mas untuk sharing tentang materinya pada siang hari ini? Ya, insya Allah siap, Mbak. Oke, baik, langsung saja ya Mas ya. Ini karena saya sudah peserta sudah tidak sabar juga. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan Mas Awal. Oke, izin sosmed ya, Mbak. Oke, monggo Mas Awal. Udah kelihatan belum, Mbak? Ini yang ke share screen-nya apa yang tampilannya? Belum Mas, belum, masih putih. Oh, seperti ya. Belum. Oke, sekarang udah Mas sudah ini udah ya. Oke. Ya, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Awaran Dito, seperti yang diperkenalkan sebelumnya oleh Dela ya. Jadi saya di sini mau bantu sharing tentang, kan di sini judulnya Menitro ya. Apa sih produk Menitro ini? Terus kenapa sih harus ada produk Menitro ini gitu? Atau gimana caranya kalau kita mau pakai
micro product ini gitu kan, atau layanan ini kayak gitu. Jadi saya bakal sharing terkait micro ini. Oke, terus jadi sebelumnya saya bakal ngomongin konteksnya dulu ya Bapak Ibu ya. Konteksnya adalah backgroundnya ya. Jadi the why, kenapa di belakang semua ini akhirnya micro itu ada. Kenapa ada teknologi seperti ini yang di Indonesia ini bisa membantu tadi ya untuk filling nitrogen atau pengisi nitrogen kayak gitu. Jadi kalau boleh share datanya, ini lebih ke kacamata bisnis ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita lihat dari kacamata bisnis, kalau kita rata-rata ya Bapak Ibu yang sudah berjalan saat ini, bisnis nitrogen kita rata-rata itu transaksinya itu bisa sampai 1000-an per bulan. Sampai 1100 per bulan, itu 1500 mungkin bisa banget kalau trafiknya lagi tinggi apalagi pas mudik kemarin. Tapi kalau dirata-ratakan itu kurang lebih 1000 lah per bulan. Jadi kalau kita konversi dalam bentuk penjualan, kalau Bapak Ibu di sini sebagai ini jadi business owner ya ataupun customer yang tertarik untuk punya bisnis pengisi nitrogen, saya kasih datanya kurang lebih kalau kita bisa buat transaksi dalam satu bulannya itu 1000-an, rata-rata penjualan kita bisa sampai 14,4 juta lah. 14 juta, 15 juta. Nah, problemnya adalah sebelum adanya digitalisasi ini ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang kan apa-apa serba digital ya. Pesan makanan digital, beli sayur digital, ke aplikasi, ke HP Bapak, HP Ibu kan kayak gitu. Gojek, GoFood dan lain-lainnya kan semuanya ada di HP Bapak Ibu semua kayak gitu. Nah, sebelum adanya itu Bapak Ibu, bisnis pengisian nitrogen itu biasanya tuh hanya berlokasi di SPBU gitu kan. Sampai sekarang bahkan ya kayak yang tadi disampaikan, kebanyakan memang ada di hanya di SPBU terbatasnya kan kayak gitu. Sangat sulit sekali kalau misalnya kita mau butuh tempat untuk mengisi nitrogen tapi tidak di SPBU kan kayak gitu. Jadi harus cari SPBU dulu. Nah, selain itu bisnis ini pun juga jalannya ya hanya berdasarkan kepercayaan doang gitu. Jadi kayak kalau Bapak Ibu punya kita sekarang lagi berandai-andai ya, jadi main acting gitu. Kalau Bapak Ibu sebagai misalnya business owner punya operator, punya bisnis filling nitrogen, Bapak Ibu buka di SPBU, Bapak Ibu kan cuma hanya berlandaskan kepercayaan aja sama operator. Ya udah tolong operator kamu jalanin bisnis ini, kalau ada yang ngisi bayarnya segini, kalau nanti kalau udah ngisi dicatat ya kayak gitu kan. Jadi hanya sekedar kepercayaan. Jadi sometimes kadang-kadang customer itu nerima layanan dia ngisi tapi dia nanti melakukan pencatatan dulu. Pencatatan apa gitu? Tentu nanti ya duit yang Bapak Ibu tarik nanti minta dari operator kan harus ada catatannya kan. Gitu. Kalau sehari masuk 500.000, mana nih ininya catatannya gitu kan, bukunya mana gitu, buktinya mana kan, itu yang nanti kita minta sama dia kayak gitu. Jadi dia harus ngelakuin transaksi dulu, pencatatan dulu tuh. Nah biasanya itu dia ngelakuin hanya di buku catatan Bapak Ibu ya biasanya ya gitu. Itu konteksnya yang akhirnya MyNitro ini kayaknya kita punya ide untuk bisa semua lah. Nah, the real problemnya akhirnya yang kita lihat adalah sebagai bisnis pengisi nitrogen, ternyata dengan pencatatan manual itu sangat mungkin sekali operator itu kalau kita bilang positif thinkingnya adalah mungkin lupa kita nulis data transaksinya ya, lupa nulis data transaksinya, atau yang dia tulis mungkin tidak sesuai gitu dengan yang apa yang terjadi kan. Itu yang kita nggak mau ya, kita nggak pengen lah kayak gitu. Adanya kecurangan lah kalau kita ngomongnya, kecurangan itu yang kita nggak mau. Gimana kalau operator curang, kalau misalnya ternyata ngisinya 15.000 yang dia catat cuma 5.000, atau yang dia catat cuma 10.000 gitu, 5.000-nya masuk kantongnya. Itu yang kita nggak pengen. Itu kerugian yang ya walau kita hitung paling cuma 5.000 lah, tapi kalau misalnya ada tadi ribuan transaksi, kalau cuma let's say cuma 20%-nya ya, 1.000, 20% berarti 200 transaksinya itu bisa jadi dicurangin kan lumayan Bu, itu untuk merugikan operasional kita gitu.
Itu dari sisi kacamata bisnis. Selain itu juga di kacamata bisnis kita, yaitu tadi efeknya apa, keuntungan yang diterima owner sehingga tidak sebanding ya dengan operasional bisnisnya gitu, dengan operasional yang dia keluarkan gitu. Jadi kalau misalnya operasionalnya ternyata operatornya harus gaji harus beli tabungnya, beli refill tabungnya, ternyata keuntungan yang diterima owner bisnis itu ternyata gue dicurangin kayak gitu. Itu yang kita pengen kan. Dari sisi customer kita juga punya masalah sometimes tadi kalau kata teman-teman kita sulit ya cari tempat. Terus juga kalau udah nyari tempat kita mau beli belum tentu, kadang kalau kita bayar kita nggak ada duit kecil nih, mau adanya cuma duit besar. Kadang kita harus bayar pakai cash tapi nggak ada kembalian. Kalau ada kembalian harus nunggu lama. Nah itu yang jadi masalah buat kita juga. Selain itu juga kadang kan kita sekarang apa-apa udah serba ini ya, digital ya Bapak Ibu ya. Kadang harus scan, mau apa-apa mau scan, apa-apa mau scan. Terus kayak bayar pakai Shopee Pay, bayar pakai GoPay, bayar pakai OVO kan kayak gitu sekarang. Nah, kadang nggak banyak di tempat-tempat pengisian lainnya itu nggak punya fasilitas kita untuk bisa bayar dengan cashless ya gitu, dengan scan kayak gitu. Itu yang sometimes ya buat orang-orang kayak kita akan mempersulit kita ketika kita harus nunggu kembalian padahal kita lagi buru-buru di jalan kan kayak gitu. Itu sangat menjadi masalah buat kita. Terus goals-nya apa? Akhirnya Main-Nitro kita punya goals bahwa kita pengen provide atau menyediakan lingkungan bisnis yang aman, gampang untuk pengisian nitrogen yaitu di Indonesia. Dengan kita memberikan solusi, yaitu kita integrasikan semua layanan ini dengan internet, gitu. Kita simpan data-datanya dengan aman, jadi data transaksi tadi, data order, data pembayaran, semuanya kita simpan. Nggak cuma kita simpan, tapi kita analisa datanya dan kita bisa beri keputusan buat pemilik bisnisnya. Gitu. Selain itu dari sisi customer kita juga kita beri pilihan untuk bisa pembayaran dengan cashless kayak gitu. Nah, ada apa aja produknya? Yang tadi bisa dilihat bahwa intinya kita bisa transaksi yang kita lakukan itu kita simpan di database yang aman. Oke, selain itu kita juga bisa pengisiannya hanya dapat dilakukan setelah melakukan pembayaran. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Tiba-tiba dia, kalau kita kan sekarang ada itu yang bayar terus jangan-jangan terus tiba-tiba kabur kan juga gitu. Jadi bahaya buat bisnis kita gitu. Ada juga kadang pembayaran dapat dilakukan dengan cashless gitu ya tadi, dan data yang disimpan pun kita olah. Jadi nggak cuma kita simpan doang, ya udah, terus ya udah kita tunjukin, enggak, tapi kita olah dalam bentuk analisa. Jadi Bapak Ibu nanti sebagai business owner itu bisa pakai datanya. Kalau aku mau buka cabang lagi di mana ya? Atau gimana ya cara aku ningkatin transaksinya ya? Gitu. Apakah aku harus bikin diskon sekarang? Apa nanti promo sekarang atau nanti atau gimana? Gitu kan. Selain itu kalau dilihat tadi transaksi kita kan device-nya tadi adalah di sana kita juga punya layar interaktifnya, touchscreen. Kita pakai UI terbaik lah yang memudahkan semua orang, bahkan orang yang nggak pernah pun kita bisa lah untuk menggunakan device kita kayak gitu dan terhubung pada panel dashboardnya, panel dashboard kita gitu. Nah, gitu. Contohnya ya kayak gini lah, produknya ada aplikasinya di sini, tinggal pilih kendaraan, pilih servisnya apa, mau tambah hidrogen atau ganti hidrogen. Kalau tambah hidrogen dari yang kayak mungkin kempes doang. Kalau ganti hidrogen ya mungkin pengen ganti dari nol ya, sebelumnya nggak pakai hidrogen, sebelumnya memang angin, jadi harus dikempesin dulu total baru kita isi. Prinsip berapa, mau bayar pakai apa aja bisa, GoPay bisa, Shopee bisa, Dana bisa, OVO bisa, NJ bisa. Jadi semuanya bisa pakai CRS ya gitu. Invoice kita juga punya fitur kita bisa nota tapi nggak perlu pakai struk ini ya, kertas ya. Jadi bisa pakai email doang Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau misalnya ada butuh nota untuk misalnya penagihan reimburse gitu ya, itu kita juga bisa notanya. Jadi kita mendukung environment kita untuk lebih sustain lagi ya kayak gitu. Kita bisa nentuin tekanan bannya, terus juga ya udah setelah itu tinggal isi, udah deh selesai kayak gitu. Ini dashboardnya. Tadi yang transaksi-transaksi yang dilakukan di outlet, Bapak Ibu bisa lihat di sini semua, mau kapanpun, dimanapun, mau di rumah, mau di tempat tidur bisa.
pakai HP, pakai laptop bisa semua. Bisa dilihat di sini kayak, oh transaksi hari ini berapa, transaksi bulan ini berapa, lalu lintas hariannya berapa, total penjualan bulanan berapa, itu semuanya ada. Rankingnya, kalau Bapak Ibu punya invest di banyak tempat, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, oh ternyata di Bandung lebih bagus dibanding di Serang kayak gitu, atau oh Tangerang lebih bagus dibanding di Jakarta. Itu Bapak Ibu bisa membandingkan di sini. Banyak mulai dari si usernya, operatornya siapa aja, device-nya di mana aja, terus riwayat transaksinya. Nah, kalau kita analisa kompetitor kita, jelas perbedaan kita banyak ada di kalau misalnya ngisi nitrogen, oke lah semua bisa, bayar cash semua pasti bisa. Kemudian nitrogen tadi yang kita sempat bahas, nggak semuanya ternyata punya kemurnian nitrogen lebih dari 90% ya Bapak Ibu. Nah, yang kompresor-kompresor itu ternyata kita pernah riset, kita pernah tes, kebanyakan memang masih banyak di bawah 90 gitu, di angka 88. Nah, kalau kita rata-rata udah di atas 95% gitu. Karena kita memang langsung dari produsen gas yang terpercaya ya, BUMN juga kan di Indonesia. Gitu, pengisian kita lebih cepat karena memang step-stepnya mudah, nggak perlu bolak-balik juga operatornya. Ya memang tadi secara invoice kita bisa pakai paperless ya, terus cashless juga bisa, data-datanya yang bisa Bapak Ibu terus ke outletnya gitu, nggak harus lihat catatan buku catatannya kayak gitu, atau cuman nggak perlu lihat foto dari operator yang dikirim ke WA kayak gitu kan nggak perlu, jadi dilihatnya udah dalam bentuk yang bagus banget kayak gitu, yang kayak gini bentuknya gitu. Jadi itu aja teknologi yang kita punya dari cashless payment, data analytics, paper invoice, dan business intelligence kita. Gitu Bapak Ibu semua. Nah, untuk sedikit sejarah aja, mungkin kalau kita mengembangkan ini dari 2019 ya Bapak Ibu. Jadi udah cukup lama, kita juga udah deploy dari 2020. Sekarang kita udah punya lebih dari 30 titik ya, 30 lokasi di Indonesia. Ada dari Tangerang, Serang, sampai Lampung, sampai Kalimantan kita ada. Kayak gitu. Di Jogja juga ada. Gitu. Jadi kita dulu mulai dari sebuah kafe doang lah, gitu, historinya kayak gitu. Paling itu aja dari saya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa di chat, nanti kita bahas bareng Mbak Dela. Segitu aja dari saya, mungkin cukup. Thank you semuanya. Thank you Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi waktu dan tempat ke Mbak Dela. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Awal atas sharingnya. Ini menarik sekali ya, teknologi dari MyNitro sendiri. Jadi ternyata digitalisasi sekarang ini sudah sampai ke alat pengisian angin ban ya Mas ya. Jadi tidak cuma belanja di Shopee, sekarang yang bisa pakai Shopee Pay. Jadi untuk isi nitrogen itu bisa pakai Shopee Pay, bisa pakai GoPay, e-wallet lah, itu semuanya bisa buat pembayaran isi nitrogen di MyNitro. Wah, menarik ya. Ini tadi juga sudah disampaikan Mas Awal, ternyata MyNitro ini tidak hanya angin segar ya untuk pengguna nitrogen, tapi ini bagi rekan-rekan yang tertarik untuk cari bisnis nih, tambahan, mungkin mencari tambahan, itu bisa banget ternyata invest atau punya MyNitro, jadi juragannya dari MyNitro. Oke. Ini gimana ya caranya untuk jadi juragan MyNitro itu? Oke, mungkin ini untuk topik ini akan langsung dibahas oleh Mbak Huri nanti. Tapi sebelumnya, seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, ini akan ada mini quiz. Oke. Jadi bagi teman-teman rekan-rekan tadi yang sudah mendengarkan materi dari kedua pemateri kita, ini mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan quiz ya. Oke, langsung saja nih kita masuk quiznya. Oke, silakan. Untuk peserta, silakan masuk ke link yang sudah tertera di layar, joinmyquiz.com, dan untuk memasukkan kode sesuai yang sudah tertera di layar ini, jangan lupa ya, untuk saat mendaftar di Quizizz, itu menggunakan identitas yang sama di Zoom. Jadi nanti untuk mempermudah saat verifikasi pemenang. Gitu. Oke, silakan join. Oke, nah, akan join quiznya. Ini dari quiz ini kita akan ambil satu pemenang, dan nanti di akhir acara kita akan ambil pemenang lainnya untuk Wheel of Fortune. Jadi jangan berkecil hati ya.
Oke, silahkan join. Jangan lupa namanya disamakan sama ini nama di Zoom ya. Tuh untuk linknya dan kemudian kodenya jangan sampai salah kode. Gitu. Ini apakah ada yang berkendala saat masuk? Ya, silakan. Saya tunggu yang bagi yang belum bisa masuk. Oke, ini jangan lupa juga ya untuk isi presensi nanti tadi sudah di-share oleh panitia di kolom chat webinar. Ayo, yang belum masuk silahkan masuk, jangan sampai ketinggalan kuisnya ya. Nanti akan ada hadiah berupa e-money. Oke, saya tunggu bagi yang belum bisa masuk. Oke. Ini dipastikan ya untuk koneksinya bagus karena nanti takutnya di tengah-tengah kuis itu bisa keluar sendiri nanti jika koneksinya kurang bagus. Gitu. Oke, masih ada yang terkendala untuk masuk kuisnya. Ini masih saya tunggu. Oke, masih ada yang masuk. Mungkin saya hitung mundur ya. Yo, yang belum masuk. Dalam hitungan kelima kita akan masuk kuisnya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai kuisnya. Start. Oke. Untuk pertanyaan pertama, mengapa memilih nitrogen daripada listrik angin biasa? Tadi sudah dijelaskan ya. Di video juga ada, di materi dari Pak Erwan juga ada, dari silakan ya, yang belum jawab. Oh, mudah sekali nih. Ya, 2. Oke. Leaderboard, ini siapa yang memimpin? Oke, dari Bapak Mario dan kedua ada siapa tadi? Oke, langsung saja ya ke next questions. Ayo, cepat dan tepat ya. Alat mana yang memiliki kadar nitrogen lebih tinggi? Mudah sekali pertanyaannya. Oke, time's up. Oke, siapa yang memimpin untuk pertanyaan kedua ini? Oke, masih Bapak Mario ya untuk urutan pertama. Ini akan disusul oleh Ibu Emma. Ya, lanjut. Berikut, manakah yang bukan merupakan fitur dari MyNitro? Jadi sudah disebutkan juga ya, mudah sekali. Oke. Yang memimpin di quiz kita pada siang hari ini. Oke. Waktu sudah habis. Leaderboard. Oke. Masih dipimpin oleh Bapak Mario. Wah. Ya, sudah selesai. Jadi pemenang kita pada siang hari ini untuk quiz MyNitro adalah Bapak Mario. Jadi untuk Bapak Mario, silakan untuk mengirimkan identitas berupa nomor email, nomor e-wallet, dan jenis e-wallet di kolom chat, dan nanti dikirimkan ditujukan ke Widya Robotics ya Pak, langsung di chat di kolom Zoom. Itu silakan kirimkan nama, nomor e-wallet, dan jenis e-wallet. Silakan ya. Ini apakah sudah?
Oke, silakan untuk Bapak Mario, silakan mengirimkan nama, nomor e-wallet, dan jenis e-wallet di kolom chat ditujukan ke Widya Robotics. Kami tunggu ya. Oke, bagi yang belum menang nih, jangan khawatir, karena di penghujung acara nanti kita akan ada undian pemenang yang akan diundi berdasarkan presensi yang masuk. Jadi silakan untuk yang belum isi presensi segera mengisi ya, karena saya lihat peserta hari ini sangat antusias dalam bertanya untuk materi yang dipaparkan. Nanti sayang sekali jika semangatnya ini nggak terhadiri gitu. Oke, langsung saja nih karena kita sudah kuis, ini mungkin sudah refresh ya. Langsung saja kita masuk ke pembicara yang ketiga atau pembicara terakhir kita. Oke, ini langsung saja saya bacakan untuk profil dari Mbak Hurin. Oke, Mbak Hurin Rafika, beliau saat ini menjabat sebagai Business Development Specialist di Widya Robotics. Beliau juga bertanggung jawab atas proyek-proyek bisnis yang berkaitan dengan MyNitro. Tentu saja masih ada proyek lainnya juga. Oke, langsung saja nih kita sapa. Selamat siang, Mbak Hurin. Selamat siang. Oke, selamat siang, Mbak Hurin. Terima kasih sudah hadir ya, Mbak Hurin ya. Ini sudah siap sharing untuk materinya? Oh, siap. Oke, siap. Jadi silakan Mbak Hurin untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat siang semuanya teman-teman yang hadir di webinar MyNitro. Ya, seperti yang udah dijelaskan sama Mbak Dela, nama saya Hurin sebagai Business Development Specialist yang handle untuk produk MyNitro. Jadi di sini sih kalau dari saya akan menjelaskan model bisnis dan sistem investasi untuk MyNitro ini sendiri. Oke. Historinya seperti ini. Jadi ini ada merupakan perjalanan MyNitro dari tahun ke tahun. Di 2012 itu MyNitro berdiri di beberapa lokasi di Jakarta dan beroperasinya masih secara manual atau konvensional. Kemudian berkembang di 2018 semi digital versi 1 dan beroperasi menggunakan secara mobile app seperti itu. Kemudian di 2019 semi digital versi 2 MyNitro mulai menggunakan mesin edisi. Dan di 2020 MyNitro mulai full digitalisasi. Dan MyNitro launching di 2020 untuk MyNitro seperti sekarang. Dan di 2021 hingga saat ini adalah kami mengusahakan growth to develop untuk MyNitro. Ya, skema bisnis dari MyNitro ini kita dari Widya Robotics ada 3 skema bisnis. Skema pertama itu merupakan skema yang dibentuk untuk Widya Robotics sebenarnya. Jadi kami juga ingin menjadi juragan MyNitro, kita nggak cuma mengajak investor atau franchisee di luar sana, tapi juga kami mau juga gitu kan menjadi juragan MyNitro. Jadi skema 1 ini lebih ke Widya Robotics sebagai pemilik dan Widya Robotics yang akan menjalankan operasionalnya. Ini sudah dideploy di Jogja, ada di Perta Shop Wedo Martani. Mungkin yang lokasinya di Jogja, kalau misalnya mau coba MyNitro, ada di Perta Shop di Wedo Martani. Mungkin bisa, kalau untuk lokasinya bisa dicari di Google Maps. Ya, untuk di Wedo Martani itu full self-service dan 24 jam beroperasi. Jadi yang mungkin yang kalau misalnya habis pulang nongkrong malam gitu kan, kehabisan angin, nitrogen atau seperti apa, yang mau cari isi angin bisa ke Perta Shop Wedo Martani. Di sana MyNitro-nya sudah deploy dan beroperasi selama 24 jam. Yang kemudian ada skema 2, itu kita sebutnya skema investasi. Skema investasi ini Widya Robotics akan bertindak sebagai pemilik dan Widya Robotics akan yang menjalankan operasionalnya, tetapi investornya dari pihak kedua atau ada investor yang ingin menanamkan modal atau berinvestasi di skema 2 ini. Syaratnya untuk saat ini skema 2 ini diperuntukkan khusus lokasi di Jogja, Kota Jogja dan sekitarnya. Dan lokasi yang untuk digunakan untuk deploy MyNitro ini sudah ditentukan oleh Widya Robotics. Untuk skema 3, skema franchise ini, pihak 2 atau franchise itu sebagai pemiliknya dan sebagai yang menjalankan operasionalnya dan investor juga. Jadi mungkin kalau misal boleh dibilang ini skema yang seperti dijual putus aja gitu, dijual gitu kan. Syaratnya, tapi skema yang 3 ini ada syaratnya. Kita mau
menawarkan skema 3 ini asalkan investor atau pihak kedua itu sudah memiliki lokasi untuk deploy MyNitro. Untuk saat ini kita fokusnya ke PertaShop, tapi tidak menutup kemungkinan misalnya dari pihak kedua atau investor itu udah punya lokasi nih Mbak, saya punya lokasi, misalkan saya punya tempat di sini dan potensial misalnya tempatnya. Saya mau pakai skema 3 bisa nggak? Itu bisa aja. Nanti bisa mungkin kalau untuk diskusi yang skemanya akan sedikit ada perubahan itu bisa diskusi ke saya atau ke tim gitu ya. Jadi masing-masing skema ini ada syarat-syaratnya sendiri seperti itu. Kemudian sebenarnya apa sih tujuannya kita ada skema-skema seperti tadi kan yang skema 1 Wida Robotics yang menjadi investor juga, yang menjadi juragan MyNitro juga, skema 2 itu untuk investor, dan skema 3 untuk franchise. Itu tujuannya cuma satu sih, lebih reachable. Tadi kan mungkin saya juga sempat lihat di kolom komen atau keluhan beberapa teman-teman yang kok kalau malam gitu kan mau cari tukang isi nitrogen atau isi angin itu susah gitu karena tutup gitu kan. Nah, tujuannya kami untuk deploy MyNitro ini adalah biar reachable gitu. Dan ini kan juga beroperasionalnya selama 24 jam. Nah, jadi Widya Robotics ingin membawa MyNitro lebih dekat dengan customer dengan membuka peluang untuk menghadirkan MyNitro di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya dengan mendekatkan MyNitro agar MyNitro dapat diakses oleh pelanggan dengan lebih mudah dan cepat. Jadi kami juga memutar otak berpikir bagaimana caranya supaya MyNitro ini lebih mudah untuk dijangkau. Jadi tidak hanya kalau sekarang kan mungkin yang dalam benak kita kalau misalnya mau isi nitrogen ya ke SPBU atau mungkin sekarang ada di PertaShop seperti itu kan. Nah, kita berusaha untuk bisa nggak sih di luar itu juga kita bisa untuk deploy MyNitro seperti itu sih. Jadi tujuan kita kan nanti mungkin nggak menutup kemungkinan di waktu yang akan datang kita lagi jajan gorengan aja di sebelahnya MyNitro gitu kan. Tuh loh, jadi seperti itu. Kemudian, nah ini untuk lebih detailnya untuk skema 1. Skema 1 tuh sebenarnya tuh ini hanya info ya, karena kan memang dari Widya Robotics yang akan menjalankan. Pertama kita akan riset lokasi potensial untuk MyNitro-nya itu sendiri. Punya syarat-syarat khusus tentunya, kita nggak bisa asal tunjuk kayaknya di situ potensial, itu nggak bisa. Jadi kita juga melakukan riset sendiri gitu kan. Misalkan berada di jalan dengan traffic yang tinggi atau dekat dengan public place, dekat dengan tempat-tempat yang maksudnya yang mendatangkan traffic seperti itu kan. Terus kita butuh space yang kiranya paling nggak itu booth MyNitro itu muat gitu kan. Paling nggak 2,1, mungkin 2 kali 1 maksudnya. Atau 2 kali 2 seperti itu. Terus berada di pinggir jalan dengan alasan harus mudah. Terus kalau bisa juga tidak ada pesaing di dekat lokasi. Dan daya listrik itu atau bisa menampung daya listrik sebesar 100 watt lah kurang lebih. Terus kami setelah lokasi potensial akan kita approach, kemudian akan diskusikan butuhkan dan perizinan, kemudian akan dealing, kalau misalnya deal kita akan deploy, kalau misalnya tidak kita akan mencari lokasi potensial lainnya. Biasanya lebih kompleks ini di dealing karena kayak kendalanya ada aja gitu kan di proses dealingnya itu. Nah, ini untuk skema 2. Jadi investor itu akan invest, nilai investasinya itu sebesar 99 juta, itu sudah termasuk biaya operasional di bulan pertama. Adalah 65% untuk investor dan 35% untuk manajemen. Skema bagi hasil ini di 65% itu diasumsikan investor akan BEP di bulan ke-19 sampai 20, bulan 19-20 akan BEP. Skema investnya. Jadi skema invest tadi saya ingatkan lagi, ini tuh yang pemiliknya adalah Widya Robotics, yang melakukan operasionalnya adalah Widya Robotics. Investor itu hanya akan berinvestasi sebesar 99 juta dan akan BEP di bulan 19 dan 20. Nah, ini yang tadi saya bilang 99 juta itu termasuk biaya operasional dalam 1 bulan pertama. Perhitungan kami seperti ini, gaji operator, sewa lahan, internet, listrik, uang nitrogen, ini isi ulang tabung,
payment system ini karena kita kan pakainya cashless, jadi tentunya ada biaya untuk gateway payment systemnya dan ada royalti 7%, totalnya ini agak typo 6.730.000. Ini rate ordernya, harganya kalau untuk isi ulang, mobil isi baru 10.000, kalau cuma tambah 5.000, motor kalau isi baru 5.000, tambah itu 3.000. Kalau untuk tambal ban ini tuh untuk deploy di awal itu memang belum bakal ada ya tambal ban, tapi kalau misalnya memang dari investor atau dari pemilik itu ingin menambahkan tambal ban itu bisa. Tapi emang kita punya rate ordernya seperti ini. Nah, ini skema investasi diambil dari data transaksi rata-rata omset 7 outlet MyNitro, bisa dilihat di tabel yang atas. Rata-ratanya itu aja 15.006.000 sekian, itu kita bulatkan aja 15 juta. Dan biaya operasional tadi dihitung 6.700.000. Dengan skema bagi hasil 65% untuk investor, maka investor akan BEP di bulan 19 dan 20. Ini bisa dilihat. Kemudian ini untuk skema 3. Skema 3 ini pihak kedua sebagai pemilik, pihak kedua akan melaksanakan operasional juga, dan investor dari pihak kedua. Jadi Widya Robotics sistemnya mungkin bisa disebut sebagai jual pas seperti itu ya. Dan yang akan didapatkan adalah paket PertaShop seperti yang digambar itu yang akan didapatkan. Ada vending machine-nya. Nanti juga akan ada operator, dan operatornya itu akan kami yang training seperti itu. Ada booth-nya. Ada tabung nitrogen 2, dongkrak ini nggak ada sebenarnya, ini akan diganti dengan modem karena ini kan kita belum ada tambal ban gitu, CCTV dan dashboard. Nah, sebenarnya skema yang kita miliki yang dibilang paling seksi, orang yang banyak tertarik itu yang skema 3 ini. Tapi syaratnya itu sudah harus memiliki lokasi untuk deploy MyNitro. Sementara untuk PertaShop saja, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya yang ingin franchise itu, misalnya Bapak Ibu mau franchise tapi sudah punya lahan, bisa kita diskusikan lagi untuk skemanya seperti apa. Nah, berinvestasi untuk MyNitro cukup register, pay for MyNitro, dan start your MyNitro. Nah, ini simulasi operasional bulanannya. Operasional bulanannya karena kita tadi ya karena nggak ada lahan ya, jadi bulannya hanya 5.400.000 seperti itu. Nah, ini skemanya seperti ini, sama sih 15 juta, cuman ini skema franchise-nya seperti itu ya. Sama. Ini cuman perhitungan kayak laba yang akan diperoleh oleh franchise itu berapa. Gitu. Kalau dari skema bisnisnya, ada 3 skema tadi, seperti itu Mbak Dela. Kalau dari skema bisnisnya, mungkin bisa dilanjutkan ke sesi aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aurin. Tadi ini ya, berarti dari pemaparan dari Mbak Aurin ini sudah tersedia skema-skema yang mengatur dari customer hingga jadi juragan ini. Yang mana sih skema yang cocok juga pengen jadi juragan atau pemilik investor dari MyNitro ini? Gitu. Oke, kalau ini Mbak Aurin, kalau misal dari rekan-rekan yang datang di sini itu masih bingung skema mana sih yang sesuai dengan kebutuhan itu, kira-kira boleh nggak sih Mbak Aurin untuk konsultasi ke Mbak Aurin? Boleh banget. Itu barusan aku up nomornya ke nomor yang bisa dihubungi ke chat, kolom chat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman ada yang kayak aduh nggak ngerti tadi apa sih gitu kan, atau ada yang kelewatan gitu kan, bisa banget untuk chat langsung, tanya aja, tanya-tanya dulu nggak apa-apa gitu kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi kenal dulu sama MyNitro, siapa tahu sayang beneran sama MyNitro kan. Oke, itu berarti ini sudah di-share ya oleh Mbak Aurin untuk kontak yang bisa langsung dihubungi mau tanya-tanya nih bagaimana skema, atau mungkin mau tahu dulu sih dari teknologi MyNitro ini, bisa langsung ditanyakan di nomor yang sudah di-share oleh Mbak Aurin di kolom chat begitu. Oke, terima kasih Mbak Aurin, ini sangat menarik ya tentang skema-skema bisnis ini. Oke, karena kita sudah semua pematerinya sudah sharing, ini kita langsung saja masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Ini sudah banyak sekali ya pertanyaan yang masuk. Ini saya baca, ya menarik sekali.
Oke, langsung saja ini ada pertanyaan yang masuk dari Saudara Neneng Ritanius dari Medan. Oke, pertanyaan ini ditujukan untuk Bapak Erwan. Untuk pertanyaannya, bila kita menggunakan nitrogen tapi kendaraan jarang digunakan, apa ada efeknya? Oke, wah ini mungkin bisa langsung dijawab ya Pak Erwan ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Neneng ya, Mbak Dela ya. Ya, dari Saudari Neneng. Gini ya, sebetulnya kalau misalkan kendaraan itu kan alangkah lebih baiknya memang digunakan ya, karena di situ ada sirkulasi oli, ada pelumas-pelumas yang lain di transmisi dan lain sebagainya yang memang itu juga dalam kurun waktu tertentu harus digunakan. Termasuk juga sebetulnya ban. Nah, keunggulan nitrogen di sini dibandingkan oksigen adalah ketika jenengan bisa full mengisi dengan nitrogen, itu kemungkinan tekanan berkurang dari ban atau tiba-tiba kebanyakan kan kalau misalkan kita mobil lama nggak kepake itu tiba-tiba bannya ada yang kempes tuh salah satunya dari 4-nya. Nah, keunggulannya dari nitrogen itu di situ. Jadi sangat minim lah kempes. Misalkan pun tekanannya turun ya paling turun juga sedikit. Cuman ya beberapa kali sih pengalaman dari teman-teman kami di Teruji itu adalah yang paling agak umum ini adalah mencampur nitrogen sama oksigen. Nah, itu sebetulnya gimana ya? Sebetulnya boleh-boleh aja tapi janganlah karena dua gas ini kan memiliki karakteristik yang berbeda ya. Jadi malah apa ya? Malah jadi lebih basah, lebih apa ya? Kelembabannya jadi lebih tinggi di dalam ban ini karena kontaminasi dari nitrogen ini akan menjadikan oksigen ini jadi lebih basah dan efeknya adalah kalau misalkan kendaraan itu diisi dan diem terus tidak jalan lama ya ban kawat-kawatnya itu jadi lebih berkarat kan di ban itu ada serat-seratnya dan disokong dikuatkan oleh kawat-kawat. Nah, kawat-kawat ini yang nanti akan berkarat dan kemungkinan ketika lama tidak digunakan itu kan berarti dia nggak jalan. Jadi tekanan ban itu hanya di satu sisi saja di bagian bawah yang ibaratnya yang menapak ke lantai saja dan itu yang akan menjadi kawat-kawat di situ akan menjadi lebih cepat korosi lah karena uap air kan gravitasi ya. Jadi paling bawah itu nanti akan lebih buat kawat-kawat di ban ini akan lebih berkarat. Nah, saran kami sih ya kalau misalkan mau mengisi nitrogen ya memang dibuang dulu semua oksigennya, kemudian baru diisi dengan nitrogen. Dan yang itu tadi yang disampaikan oleh pemateri tadi yang dari Main Nitro, harusnya sih nitrogen yang diisi memang kadarnya itu harus di atas 90% ya kemurniannya karena keawetan ban di situ jadi lebih terjamin ibaratnya begitu. Jadi saran kami kalau misalkan mobil itu yang lama tidak dipakai ya sebetulnya ya lebih aman sih dari menggunakan nitrogen daripada oksigen biasa. Dan yang kedua juga sebaiknya ya mobil itu tetap ibaratnya dipakai lah begitu buat karena biar seimbang lah segalanya berfungsi sebagai normal. Mungkin begitu kalau nanti ada pertanyaan lagi atau sharing bisa Mbak Dela. Terima kasih. Oke, ini mungkin sudah jelas ya untuk jawaban dari Bapak Erwan ini. Tadi ternyata juga bahaya ya untuk mencampurkan nitrogen sama angin biasa. Sebenarnya boleh, tapi disarankan untuk tadi membuang nitrogen kemudian mengisi ulang gitu ya Pak ya. Oke, untuk pertanyaan dari Ibu Neneng ini sudah. Saya akan langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Nanang di Surabaya. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Awal. Jadi
apakah ke depannya untuk pompa nitrogen dapat diaplikasikan di luar SPBU? Apakah nitrogen bisa dilengkapi dengan tambal ban? Mungkin bisa seperti Grab Bike atau Gojek dengan aplikasi My Nitro bisa terjadi bocor dan langsung pesan di servis di tempat gitu. Oh ya, ini agak curhat juga ya, karena untuk mencari tambal ban sangat jauh dan capek, seandainya My Nitro bisa dilakukan aplikasi tersebut, yakin sangat cepat berkembang karena baru pertama kali di Indonesia dan sangat bermanfaat begitu. Mungkin ini masukan juga ya Mas Awal ya. Halo Mas Awal? Ya, betul sekali. Oke, mungkin bisa dijawab ya Mas, ini masukannya juga sangat bagus ya Mas Awalnya. Iya, ya saya senang sih, thank you tadi. Pak siapa namanya Mbak? Mas Nanang dari Surabaya. Ya, Mas Anang tadi thank you banget. Saya senang dengar apa ya idea-idea atau problem-problem dari ini ya user-user seperti kita ini juga yang menggunakan layanan pengisian nitrogen gitu. Harapannya memang Pak, kita berharap banget ini sedang dalam proses development kita tentunya. Semoga dalam tahun ini atau tahun dekat seperti yang Bapak sampaikan, gambarkan tadi itu dapat tercapai ya. Tentunya kita sangat berharap sekarang itu kita punya barrier atau keterbatasan. Kalau kita mau buka bisnis ini kan masa kita di SPBU, sedangkan SPBU legalitasnya sulit. Tapi mungkin kita juga bisa bantu. Selain itu juga tidak banyak lagi ada SPBU yang available yang bisa kita ini. Nah, di sanalah akhirnya ide tadi muncul bahwa oke, gimana caranya kalau kita bisa buka device kayak gini, tapi nggak harus di tempat yang besar, nggak harus di SPBU kayak gitu. Bisa jadi Pak Nanang punya misalnya bengkel atau toko kelontong gitu, sesimpel tempat-tempat kecil yang cukup ramai, intensitasnya Bapak juga bisa buka, itu harapan kita. Jadi kita juga bisa support UMKM kalau misalnya mereka warung-warung bisa juga punya layanan ini, itu sangat membantu ekonomi mikro menengah kita juga di Indonesia. Itu harapan kita, Pak. Jadi memang tujuan kita goalsnya tadi ya, meratakan kebutuhan pengisian hidrogen ini gitu. Dengan cara ya tadi, gimana caranya kita bisa tidak hanya di SPBU tapi di tempat-tempat kecil pun kita pun bisa kayak gitu. Selain itu benar sekali istilah kayak apa ya Grab Bike atau apa-apa di sana yang kalau misalnya butuh tambal ban, butuh tambah angin segera kayak gitu kan butuh biasanya kita butuh didatangin juga kan kayak gitu. One day mungkin suatu saat nanti kita bisa provide layanan itu Pak gitu. Tapi perlahan-lahan kita coba coba studi dulu apakah sebesar itu kebutuhannya. Tentu juga kita perlu kembangkan seberapa mungkin device kita juga bisa dibawa kemana-mana gitu, fleksibel gitu. Apakah pakai motor, apakah pakai mobil, itu juga nanti bisa kita menjadi ide yang kita terus kembangkan lah ke depannya. Gitu. Thank you banget Pak Nanang tadi untuk idenya ya. Oke, baik. Wah, menarik sekali ya. Berarti kita tunggu saja nih perkembangan dari bisnis My Nitro ini nanti sampai nanti tiba saatnya di mana My Nitro itu bisa diakses dari mana saja dengan aplikasi seperti itu ya. Oke, menarik. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, ini ditujukan untuk Mbak Hurin dari Bapak Hardi Agung W dari Surabaya. Mohon izin bertanya, apa saja sistem penjualan untuk produk My Nitro? Apakah ada sistem sewa? Apakah ke depannya My Nitro ada ekspansi sampai tingkat desa di daerah Jawa Timur seperti SPBU BBM Indomobil? Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab ya Mbak Hurin ya. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau saat ini untuk sistem sewa sendiri itu belum ada ya Pak. Tapi kalau misalnya untuk di Jawa Timur ya tadi Mbak Del, untuk di Jawa Timur itu kita di desa mungkin sama halnya seperti saya nggak tahu maksudnya desa apa gitu kan. Tapi di sini juga kami deploy-nya itu di Pertashop Pak. Yang notabene PertaShop itu kan nggak mungkin di pinggir jalan
besar gitu kan, atau di jalan publik seperti itu. Dan responnya juga lumayan gitu kan untuk PertaShop ini. Jadi memang kami masih dalam tahap di edukasi pasar sih, karena baru pertama kan, baru ada satu nih yang self service pula gitu kan. Tidak menutup kemungkinan kalau misalnya untuk maksudnya di desa tadi sebutannya seperti itu. Tapi mungkin nanti di ini untuk digitalisasi mungkin itu nanti yang akan kendalanya di situ, karena biasanya kan untuk di desa itu sebagian besar masyarakatnya mungkin nggak mempunyai e-wallet seperti itu. Tapi itu mengapa kami menghadirkan operator di situ, karena tujuannya ada operator adalah untuk membantu transaksi dari pengguna-pengguna MyNitro itu. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya kalau untuk digitalisasinya juga, karena kalaupun misalnya pengguna mau pembayaran yang menggunakan cash, itu bisa tetap digunakan gitu MyNitro-nya. Nanti akan dibantu oleh operator. Dan untuk sistem skema bisnisnya itu mungkin kalau untuk di Jawa Timur saya sarankan mungkin bisa yang skema 3 yang franchise seperti itu, karena kalau sudah ada lahannya, asal sudah ada lahannya untuk deploy itu bisa kita gunakan skema yang ketiga seperti itu. Karena untuk sewa saat ini belum ada, mungkin sistemnya kita invest, dan itu invest untuk saat ini masih kami gencarkan untuk wilayah Jogja dan sekitarnya. Seperti itu mungkin, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Mbak Urin mungkin sudah menjawab ya. Mungkin nanti untuk Bapak apa tadi? Untuk Bapak yang bertanya tadi, Bapak Hardi, ini mungkin kalau masih bingung nih tentang jawabannya dari Mbak Urin tadi, atau mau ada pertanyaan lebih lanjut, ini bisa langsung bertanya melalui nomor yang sudah di-share di kolom chat tadi, atau mungkin bisa di-share lagi Mbak Urin. Mungkin tadi sudah tenggelam. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan ditujukan kepada Bapak Erwan. Pertanyaannya dari Saudari Ellen Margareta dari Bogor. Pertanyaannya adalah, apakah dengan MyNitro dapat mencegah tekanan ban ketika sedang tidak stabil? Apakah semua jenis ban bisa dipakai gas MyNitro? Oke, mungkin ini maksudnya dengan nitrogen ya Pak Erwan ya? Mungkin bisa dijawab, Pak. Bisa diulangi, Mbak? Maksudnya gimana? Apakah dengan nitrogen dapat mencegah tekanan ban ketika sedang tidak stabil, gitu, Pak? Apakah semua jenis ban bisa pakai gas nitrogen? Gitu. Oke. Saya jawab dulu yang kedua ya, Mbak. Untuk yang kedua ini, sebetulnya nitrogen ini paling bagus itu diaplikasikan untuk ban-ban model tubeless. Itu karena dia tekanannya relatif stabil. Kalau ban tubeless itu kan memang tanpa ban dalam dan dia memerlukan tekanan ban yang relatif stabil. Artinya tidak berkurang secara drastis dengan waktu yang lebih cepat. Kenapa kenapa nitrogen ini lebih efisien kalau di ban tubeless? Karena satu, tekanannya tadi itu yang saya sampaikan bahwa tekanannya dia stabil. Artinya sangat berkurang dengan tiba-tiba itu, kalau nggak bocor ya enggak lah. Terus yang kedua, mencegah korosi dari velgnya sendiri. Jadi velgnya itu, jadi kalau misalkan ban tubeless dikasih angin biasa, pasti di dalamnya itu akan lebih banyak korosinya, dan itu nanti juga relatif akan lebih membahayakan dari sisi velg dan imbasnya nanti ya ke handling mobilnya. Itu yang kedua. Terus tentang masalah kalau mengurangi nitrogen ini terhadap ketidakstabilan tekanan ban pada waktu di jalan, ya saya kurang paham menangkap apa maksudnya, tapi kira-kira mungkin begini. Ketika sudah kita isi semuanya dengan nitrogen, itu hampir jarang sekali kita mengalami drop tekanan secara tiba-tiba, kecuali ya ada gangguan, misalkan bocor atau bannya memang sudah dop ban itu untuk tempat pengisian itu juga masalah. Jadi rata-rata untuk pengisian nitrogen ini
saya rasa kok jarang sekali ketika menggunakan nitrogen ini tiba-tiba di tengah jalan drop tekanan anginnya tanpa sebab musabab yang besar, misalkan kayak tadi itu bocor, kemudian atau misalkan velg kita menghantam sesuatu terus tiba-tiba jadi tidak presisi kembali. Itu mungkin sementara sih itu jawaban saya Mbak Dela. Mungkin kalau kurang nanti dari Mbak Ellen apa ya tadi yang dari Bogor bisa memperjelas lagi begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Erwan. Jadi nitrogen ini mungkin solusinya ya sebenarnya kayak untuk mungkin pertanyaan tadi bagaimana caranya tekanan ban itu stabil. Jadi jawabannya sendiri ini pakai nitrogen biar tekanan ban ini lebih stabil begitu. Nanti mungkin jika kurang jelas ini bisa langsung ditanyakan lagi ya di kolom chat di bawah untuk Mbak Ellen tadi. Oke, berikutnya untuk pertanyaan ditujukan kepada Mas Awal. Pertanyaannya dari Saudari Ratna Puspita dari Sragen. Selamat siang Kak, saya izin bertanya. Saat ini makin banyak pengendara sepeda motor memakai nitrogen. Sayangnya di masyarakat masih kerap ditemui salah persepsi soal pengisian ban dengan nitrogen gitu. Bagaimana upaya MyNitro untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk membuka mindset mereka dan meluruskan mitos-mitos yang beredar di masyarakat gitu. Oke, Mbak Dela. Kayaknya lebih tepat Mbak Dela yang jawab ya kalau masalah edukasi ini. Gitu. Tapi kalau dari saya pribadi ya, kacamata teknikal ya saya bakal tetap berusaha. Tadi kita bakal provide teknologi yang si user friendly banget lah pokoknya gitu, yang mudah banget digunakan, yang mungkin orang udah terbiasa dan tidak hal yang tidak asing bagi mereka gitu untuk menggunakan ini kayak gitu. Tinggal tadi edukasinya yang bakal kita genjot, dan juga apabila ya kita harapannya tadi kalau investornya kita banyak yang bermitra sama kita ya, harapannya juga banyak yang melihat MyNitro ini adalah hal yang positif dan mereka bakal ingin menggunakannya kayak gitu sih kalau Mbak Dela. Kalau dari Mbak Dela sendiri gimana kalau terkait edukasi? Oke, jadi salah satunya dari tujuan usaha kami untuk mengedukasi masyarakat tentang awareness dari nitrogen maupun MyNitro ini adanya webinar ini nih gitu. Yang apa sih yang bisa dilakukan rekan-rekan untuk membantu awareness dari MyNitro ini? Nah, ini mungkin rekan-rekan yang hadir ini bisa sekali untuk menjadi juragan MyNitro. Jadi nantinya masyarakat yang belum tahu nih bisa mencoba juga untuk bagaimana sih pengalaman atau experience mengisi ban dengan cara self-service dan cashless tadi gitu. Atau mungkin ini rekan-rekan nih yang masih ingin tahu tentang tadi disebutkan ya mitos-mitos yang beredar di masyarakat gitu. Nanti bisa sekali nih untuk follow Instagram dari MyNitro ya. Jadi nanti @MyNitro itu boleh di-search di Instagram kemudian di-follow. Nah, nanti kami akan sering-sering share tentang bagaimana MyNitro dan nitrogen ini memiliki fakta yang benar ya. Jadi kayak mana sih fakta atau mitos yang mana ya, faktanya, mana mitosnya, itu akan kami share di Instagram. Jadi follow aja nih buat rekan-rekan yang masih penasaran gitu. Oke, mungkin sudah menjawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ditujukan kepada Mbak Hurin ya, dari Bapak Ratmansyah untuk pertanyaannya. Bagaimana jika kita ingin membuka gerai atau invest MyNitro yang katanya akan buka gerai 1000 target untuk daerah Sumatera Utara, Pak? Mungkin Mbak ya, kita mau join dan ikutan sistem franchise, bagi hasilnya seperti apa nanti? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab ya Mbak Urin ya. Ya, makasih untuk pertanyaannya. Kalau mau ikut buka gerai atau invest di MyNitro, seperti tadi skemanya, untuk yang di luar Jogja skema tidak benar sih. Untuk yang franchise, mungkin tadi sudah dijelaskan Pak, untuk skema franchise bisa mungkin nanti register ke kami, diskusi dulu, nanti kita akan diskusi seperti apa
Karena untuk franchise itu dari operasionalnya, dari franchisee, kepemilikannya juga franchisee, dan semua dilakukan oleh franchisee. Jadi kami itu hanya akan membekalkan training operator, manual book, dan mungkin training-training yang berkaitan dengan sistem penggunaan mesinnya dan segala macamnya. Seperti itu sih. Nanti untuk selanjutnya juga maksudnya untuk sistem franchise seperti itu, jadi sistemnya seperti jual putus. Tapi kalau untuk buka 1.000 target untuk daerah Sumatera Utara, saya baru, jujur sih Pak, saya baru ini nih, dengar nih, 1.000 target untuk Sumatera Utara. Tapi emang di target kita, di target Widya Robotics sendiri, untuk di Jogja itu setidaknya setiap bulan itu akan deploy. Dan kemarin kita sudah deploy, bulan lalu kita sudah deploy di Wedo Martani, di bulan depan ini rencananya kita juga akan deploy di salah satu PertaShop. Nanti mungkin kalau sudah deploy akan diinfokan lagi. Untuk sistem, ya seperti itu mungkin untuk sistem franchise-nya, tinggal menghubungi kami, diskusi aja sama kami, asal sudah ada lahan ya, maksudnya sudah ada lokasi untuk tempat deploy-nya, apakah itu di sana misalnya SPBU itu boleh, PertaShop boleh, sudah ada lahan, jadi kita bisa diskusikan dulu nanti sistemnya dan planning-nya seperti apa ke depannya, karena kemungkinan kalau untuk SPBU itu setahu saya akan ada persyaratan khususnya untuk SPBU Pertamina ya, seperti itu. Kalau untuk SPBU swasta itu beda lagi. Jadi memang yang kami memiliki pengalaman di Jogja sejauh ini kan PertaShop nih. Jadi kalau di PertaShop itu bisa langsung ke PertaShop-nya, tapi untuk SPBU itu ntar ada persyaratan khusus dari SPBU-nya seperti itu. Jadi emang harus didiskusikan. Dari mana sih? Oke, jadi mungkin nanti bisa ini ya, kalau info tentang 1.000 ini tadi ya, 1.000 My Nitro ini bisa diskusi ya, mungkin bisa sih nanti untuk kedepannya berapa tahun kemudian punya 1.000 outlet begitu. Nanti bisa langsung ditanyakan kalau ini tertarik menjadi investor maupun jadi juragan dari My Nitro sendiri gitu. Oke, langsung saja. Pertanyaan berikutnya nih. Ini pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Bapak Erwan. Ditujukan dari Pak Dion dari Surabaya. Mau bertanya nih, jika kita terbiasa mengisi angin ban dengan nitrogen, kemudian suatu ketika ban kita diisi dengan angin biasa karena posisi di luar kota, apakah tidak mengakibatkan ban rusak begitu? Terima kasih. Ini tadi sudah dijelaskan ya Pak Erwan ya, mungkin bisa dijelaskan kembali untuk efeknya apa saja begitu. Oke, Pak siapa tadi Mbak? Dari Pak Dion dari Surabaya. Oke, Pak Dion dari Surabaya, terima kasih Pak Dion. Sebetulnya kalau idealnya sih memang apa namanya, jangan dicampur ya antara nitrogen dengan oksigen, karena memang itu tadi, karena akan lebih mempercepat korosi di ban karena kelembabannya akan jadi lebih naik gitu. Cuman ya itu tadi, kembali kalau keadaan namanya juga darurat ya apa boleh buat, tetapi mungkin tidak dalam jangka waktu lama. Nah nanti ketika sudah sampai di stasiun pengisian nitrogen lagi, nah itu harapannya bisa dibuang dulu oksigennya, baru diganti dengan nitrogen yang baru. Itu tantangannya My Nitro tadi yang disampaikan, itu tantangannya My Nitro. Bagaimana bisa titik-titik My Nitro nanti semakin ke depannya bisa semakin tambah banyak begitu. Jadi keluhan-keluhan seperti Pak Dion ini jadi terminimalisirkan dan lebih terbantu begitu sih. Jadi saran dari kami ya, kalau mau ngisi ya oksigennya lebih baik dibuang dulu, kemudian memang baru diisi ulang sama nitrogen full. Apalagi ditambah nitrogen yang dengan kemurnian yang cukup tinggi di atas 90%. Itu bukan menjamin 100% bagus sih, tapi ibaratnya kita ikhtiar lah, kita berusaha, dan itu meminimalisir risiko untuk tekanan tidak stabil. Itu sih Mbak Dila dari kami. Terima kasih Pak Dion. Oke, baik. Sudah sangat jelas ya, tadi sudah dijelaskan 2 kali tentang
bagaimana sih pengisian nitrogen yang baik dan sarannya tadi untuk perawatan ban dengan pengisiannya. Gitu, oke. Ini ternyata masih banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mungkin akan saya pilih satu pertanyaan lagi. Oke. Untuk satu pertanyaan terakhir, ini akan saya sampaikan dari Bapak Manli dari Bogor. Pertanyaan ditujukan kepada Mbak Hurin. Di mana sajakah MyNitro ini rencananya akan dipasang gitu? Upaya apa saja yang dilakukan untuk mensosialisasikan MyNitro kepada masyarakat sehingga bisa memberikan kenyamanan penggunanya? Mungkin bisa langsung dijawab ya Mbak Hurin ya? Ya, boleh. Terima kasih pertanyaannya. Di mana saja itu, seperti yang tadi saya bilang, untuk di Jogja kita fokusnya memaksimalkan di Pertashop untuk saat ini. Dan kalau misalnya mungkin yang di Jogja itu bisa coba saja kunjungi Pertashop Wedo Martani. Di sana kebetulan full self-service, jadi yang kayak misalnya penasaran full self-service apa sih gitu kan, itu mungkin bisa mendatangi kemarin kita ada yang ngisi pakai shop di Pertashop dan kita akan deploy rencananya satu lagi untuk saat ini hanya satu yang sudah pasti. Kita akan deploy juga di Pertashop di salah satu Pertashop daerah wilayah Kalasan. Jadi mungkin nanti mohon dukungan dan doanya aja. Mungkin kita lagi berusaha sebenarnya yang sekalian ini sih. Tantangannya sebenarnya gini, banyak outlet yang Pertashop itu yang bisa kita deploy gitu, udah oke gitu sebenarnya. Tapi dari kita kan harus ada yang namanya riset lokasi seperti itu kan. Dan itu salah satu tantangan untuk membuka atau deploy si MyNitro ini adalah riset lokasi potensial, karena itu akan berpengaruh juga sama nanti MyNitro seperti apa gitu kan ke depannya. Apakah traffic-nya akan tinggi seperti itu. Karena di sini kita juga masih dalam edukasi pasar kan. Jadi emang kita, nah salah satu untuk sosialisasinya adalah kita mengedukasi pasar tersebut. Dan edukasi pasar itu kan emang nggak bisa cepat gitu kan. Kemarin kita sempat udah offline marketing pun dijalankan ya Mbak Dela ya. Online marketing pun dijalankan seperti itu untuk bersosialisasi. Tujuan kita emang sosialisasi itu adalah untuk pertama ini adalah edukasi pasar, menarik minat, kemudian nanti mungkin di masa-masa di waktu-waktu depan nih mereka akan menggunakan nitrogennya MyNitro seperti itu. Apalagi kalau misalnya mereka sudah mencoba pakai nitrogennya MyNitro gitu kan, itu mungkin mereka akan merasakan perbedaannya. Seperti itu sih. Jadi kayak ya kita akan mengusahakan di Pertashop seperti saya bilang dalam sebulan itu paling tidak kita setiap bulannya akan deploy. Jadi tidak menutup kemungkinan di Jogja akan bertambah dari 1 menjadi 2, dari 2 mungkin akan menjadi 3, nggak tahu bulan depan bisa jadi lebih banyak lagi seperti itu atau bulan-bulan berikutnya. Tapi tergantung juga dari evaluasi kita juga bisa membuka di kota-kota lainnya juga seperti itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Hurin. Ini mungkin karena MyNitro ini sudah terpasang di beberapa tempat di Indonesia, salah satunya di Jogja. Ini mungkin rekan-rekan yang penasaran ini bisa cari nih outlet MyNitro yang terdekat itu di mana dan bisa experience langsung untuk pengisian ban dengan sistem self-service. Nah, untuk di daerah Jogja sendiri, MyNitro ini sudah terpasang di Pertashop Wedo Martani Sleman. Jadi untuk rekan-rekan yang tinggal di daerah Wedo Martani atau di Jogja itu bisa langsung datang, itu juga cari di Google Maps Pertashop Wedo Martani itu ada di mana, itu silakan untuk di search aja di Google, nanti akan di direct ke sana gitu. Jadi nanti bisa langsung coba untuk experience menarik untuk self service sendiri gitu. Oke. Ini sayang sekali ya karena waktunya terbatas. Ini untuk pertanyaannya saya belum bisa bacakan semua nih. Nanti untuk yang masih punya